Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sword Emperor as Son-in-Law. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan menonton video sebelumnya yang telah Mimin cantumkan di playlist video ini. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, setelah pulang dari kediaman Baiji, kini Bai Xingsan dan Yun Xuan sudah berada di kediamannya. Di sini Xingsan berkata, "Sun saya baru saja mendapatkan pesan dari Master Lin bahwa dia akan berada di sini besok fajar," ungkap Xingsan sambil tertawa. Lalu Yun Xuan menjawab, "Bagus, kerjasama selesai, posisi ayah sebagai master sekte akan menjadi hal yang pasti." Dengan mengetuk meja, Xingsan menanggapi, "Itu benar, beritahu semua orang di sekte untuk berkumpul di aula utama." Yun Xuan bertanya, "Pada waktu fajar, 2 jam sebelumnya?" Xingsan menjawab, "Bagus." Setelah itu sambil memegang mukanya, Xingsan berkata kembali, "Beritahu mereka bahwa Baiji akan membagikan pemikirannya tentang bagaimana dia bekerja dengan Wang Penggu. Sedangkan untuk Baiji, beritahu dia setengah jam sebelum Master Lin tiba," ungkap Xingsan. Kemudian tatapan Xingsan menjadi berubah menjadi serius dan ia berkata, "Berikan dia tempat dudukku besok agar dia bisa duduk sejajar dengan Master Lin. Dan terakhir, sebarkan berita di antara sekte bahwa Baiji dan Lin Jantian terlibat dalam suatu hubungan." Lalu Yun Xuan menanggapi dengan ketakutan, "Saya mengerti yang terakhir perintah ayah, tapi mengapa berikan tempat ayah untuk Baiji?" "Saya tidak mengerti." Dengan senyum mengerikan, Xingsan menjawab, "Itu namanya memuji seseorang sampai pada titik yang membuat mereka begitu buruk, sehingga menghancurkan mereka kembali." Beralih di halaman sekte Pedang Yunlan, terlihat semua murid sudah berkumpul. Terlihat murid berambut ungu berkata sambil tertawa, "Saya sangat menantikan bagaimana kakak senior Bai akan mengajari kami cara berteman dengan sekte besar. Dan hanya dalam 1 jam saja, saya akan dapat melihat Master Lin, idola saya." Dan setelah menunggu terlalu lama, terlihat para murid sangat kesal dikarenakan Baiji tidak datang-datang. Setelah itu, di saat para murid protes dan berteriak, Yun Xuan pun bergumam sambil tersenyum dan menatap para murid. "Jadi itu niat ayah. Jika kita membiarkan Baiji menyinggung publik, masa depannya di sekte akan semakin sulit." Beralih ke Bai Xingsan sambil memerintahkan Yun Xuan dan ia pun berkata, "Sun ini waktunya beritahu Baiji bahwa masih ada waktu setengah jam sebelum Master Lin datang. Dan ini waktu yang cukup." Yun Xuan menjawab, "Baik ayah." Tak lama kemudian Yun Xuan pun mengeluarkan suara transmisi dan lalu melepaskannya untuk memberitahukan Baiji. Setelah itu Yun Xuan berkata sambil tersenyum, "Baiji, tak peduli seberapa kau mencoba, kamu tidak dapat menghindari kali ini. Dan bahkan jika Anda memfasilitasi kerjasama antara 2 perusahaan, Anda akan tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Lagi pula ada banyak kebencian terhadapmu. Selain itu, kemitraan hanya akan memperkuat posisi ayah sebagai kepala sekolah." Dan Xin pun berpindah di kediaman Baiji. Terlihat Baiji sedang menyiram sayuran. Setelah itu transmisi suara menghampiri Baiji. Terdengar transmisi itu berkata, "Baiji, saya beritahu Anda bahwa dalam setengah jam Tuan Lin akan datang ke puncak utama untuk membicarakan kerjasama. Anda sebaiknya bergegas. Jika tidak, bahkan Raja Surga tidak akan bisa melindungi Anda," ungkap transmisi itu. Setelah itu, setelah mendengar isi transmisi, dengan seketika Baiji menjatuhkan centong airnya dan ia pun langsung bangun dan ia pun berkata sambil tersenyum, "Saya telah bekerja sangat keras begitu lama dan saya benar-benar mendapat persetujuan Master Lin." Setelah itu dengan cepatnya Baiji bergegas mempersiapkan dirinya dan ia pun berkata sambil berlari, "Aku tidak boleh terlambat." Dan terlihat Su Chen sedang memperhatikan Baiji. Setelah itu Su Chen berkata sambil tersenyum, "Sudah jelas tadi malam
Lin Jantian sudah memberitahu kami bahwa dia akan datang hari ini, tapi Bai Xingsan saat ini untuk memberitahu kami. Dan karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu, ungkap Su Chen. Dan tak beberapa lama kemudian, Su Chen pun langsung menghubungi Master Lin dan terlihat Avatar Lin Jantian berada di depan Su Chen. Dan Su Chen pun berkata, "Lin, ayo masuk ke venue lebih awal. Aku yakin kamu tahu." Lin Jantian menjawab, "Ya." Beralih kembali di puncak utama terlihat Bai Xingsan dan Du Guyan sedang berbicara. Terlihat Du Guyan berkata, "Kepala sekte pengganti, waktu hampir habis. Saya tidak tahu mengapa pemeran utamanya hari ini belum tiba. Ini tidak mengganggu tutua kedua. Bai Ji secara alami akan muncul sebelum Master Lin tiba." Dan tak lama kemudian aura besar pun datang, dan dengan terkejut tetua kedua Du Guyan berkata, "Ini aura Master Lin." Dan dengan terkejut Xingsan menjawab, "Bagaimana Master Lin datang lebih awal?" Setelah itu terlihat perahu terbang di atas puncak sekte Yunlan, dan beberapa murid sangat terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, mungkinkah itu Xing Yun Zhao, senjata roh legendaris yang bisa membawa orang? Seperti yang diharapkan dari Huang Penggu, senjata sakti terbang besar semacam ini sangat langka." Setelah itu Lin Jantian sudah turun dan langsung disambut oleh Xingsan, Du Guyan, Murongbo, dan Yun Xuan. Dengan hormatnya Xingsan berkata sambil menghampiri Lin Jantian, "Tuan Lin, Wakil Du, dan Tuan Hua, kalian semua di sini. Saya merasa terhormat untuk menyambut Anda di sekolah pedang Yunlan," ungkap Xingsan. Lin Jantian menjawab, "Di mana Bai Ji?" "Di sini Mimin akan memperkenalkan terlebih dahulu master yang di samping Lin Jantian. Orang yang berbaju kuning bernama Hua Lei. Dia adalah penguasa balai pertempuran lembah Huangpeng. Dan orang yang berbaju biru bernama Du Xiao. Dia adalah wakil master lembah Huangpeng." Oke, kembali ke topik. Setelah Lin Jantian bertanya keberadaan Bai Ji, dengan seketika Xingsan terkejut sambil bergumam, "Sial." Setelah itu dengan mengeluarkan keringat dingin, Xingsan berkata, "Master Lin, Bai Ji dalam perjalanan ke sini. Kenapa Master Lin tidak duduk terlebih dahulu?" Dengan tatapan dinginnya Lin Jantian berkata, "Dalam perjalanan." Dengan seketika bak disambar petir, Xingsan tertegun diam sambil mengeluarkan keringat dingin setelah mendengar perkataan Lin Jantian dengan tekanan yang kuat. Setelah itu Bai Xingsan berkata, "Sudah berakhir. Sepertinya Tuan Lin sudah kehilangan kesabaran. Dan kau Bai Ji, apakah kau mempermainkanku? Jika ada masalah dengan kerjasama, aku pasti akan menghancurkanmu," gumam Xingsan. Beralih ke Du Guyan sambil tersenyum melihat keadaan Xingsan, ia bergumam, "Sepertinya aku berlebihan kemarin, tapi aku tidak menyangka gadis kecil ini Bai Ji akan melakukan aksi seperti itu. Bagaimana mungkin Lin Jantian tidak marah? Kerjasama pantatmu," gumam Du Guyan. Tak butuh waktu lama dengan keringat dinginnya Xingsan melihat Yun Xuan sambil berkata, "Sun Er, cepat pergi dan undang Zi'er sendiri." Setelah itu Lin Jantian menanggapi, "Tidak perlu, harusnya aku yang menunggunya," ungkap Lin Jantian. Dengan seketika setelah Lin Jantian berkata seperti itu, dengan serentaknya Xingsan, Du Guyan, dan Yun Xuan terkejut dan berkata, "Apa? Menunggunya?" Beralih ke Su Chen dan Bai Ji, terlihat mereka berdua sedang berjalan terburu-buru ke puncak utama sekte pedang Yunlan. Di saat berjalan, Bai Ji sambil melihat Su Chen dan ia berkata, "Hei Su Chen, cepatlah. Ayolah, kamu tidak tahu betapa kerasnya Master Lin." Su Chen menjawab, "Dia tidak akan berani." Dengan seketika Bai Ji menarik tangan Su Chen sambil berkata, "Ayo cepatlah Su Chen." Beralih kembali ke puncak utama sekte pedang Yunlan, terlihat beberapa murid, Xingsan dan Lin Jantian, dan yang lainnya sedang menunggu Bai Ji. Terlihat sebatang dupa di tengah-tengah beberapa orang, dan terlihat juga sebatang dupa itu sedikit demi sedikit berkurang, dan setelah itu habis. Tetapi ternyata Bai Ji belum kunjung datang. Dan terlihat dengan menahan amarahnya, Bai Xingsan berkata, "Jika kerjasama gagal total, saya akan mematahkan kaki kau Bai Ji," ungkap Xingsan. Beralih ke Yun Xuan.
Sambil ketakutan Yun Xuan bergumam, "Baiji bajingan, kau tidak akan berhenti sampai aku mati, ha?" Setelah itu langkah Baiji pun sudah terlihat dan Baiji pun sudah datang. Dan kemudian muka Yun Xuan dari ketakutan berubah menjadi tersenyum bahagia. Dan ia pun berkata, "Ayo, ini datang." Setelah itu dengan senyum liciknya Yun Xuan bergumam, "Tapi sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengatasi kemarahan Master Lin," gumam Yun Xuan. Beralih ke Baiji dengan rasa bersalahnya, Baiji berkata, "Master Lin, Master, saya minta maaf, saya telat." Dengan rasa hormat, Lin Jantian berkata, "Saya merasa terhormat memiliki Nona Baiji di sini. Jadi tidak perlu minta maaf," ungkap Lin Jantian. Setelah itu dengan pernyataan Master Lin Jantian yang tidak marah membuat Yun Xuan dan para murid terkejut dan shock berat. Beralih ke para murid, terlihat murid berambut biru berkata sambil melotot tidak percaya, "Kehormatan, apakah saya mendengarnya dengan benar? Bagaimana bisa sopan untuk Baiji?" Murid berambut ungu menambahkan, "Ini Master Lin, yang bahkan kepala sekolah pengganti kita tidak berani mengabaikan sama sekali. Apakah rumor itu benar? Apakah Baiji benar-benar berselingkuh dengannya?" ungkap murid berambut ungu. Beralih kembali ke Lin Jantian, sambil menyapa Baiji, ia berkata, "Nona Baiji datang ke sini dengan tergesa-gesa. Nona pasti lelah. Bagaimana kalau kita bicara di aula?" Baiji menanggapi dengan wajah tidak percaya atas apa yang terjadi. Setelah itu Baiji berkata dengan rasa hormat, "Oh iya, Master Lin dapat melakukan apapun yang Master inginkan." Dan tak lama kemudian Lin Jantian dan pengikutnya beralih ke dalam aula puncak Yunlan. Beralih ke Xing Shan dan Yun Xuan. Ketika akan masuk ke aula, ternyata ia dihadang oleh Master Hua Lei. Dan seketika Xing Shan berkata, "Master Lei, maksudnya itu apa?" Hua Lei pun menanggapi dengan tatapan yang menekan dan ia berkata, "Master Kepala Bei, Master Lin kami ingin berbicara dengan Nona Bai, bukan kamu. Tentu saja Anda tidak bisa masuk dan mengganggu mereka." Setelah itu dengan marahnya Yun Xuan berkata, "Ayah, kenapa kita tidak bisa masuk? Ini aula utama kita dan Su Chen orang gila itu bahkan sudah masuk." Beralih kembali ke Hua Lei dengan tatapan intimidasinya setelah melihat kelakuan Yun Xuan, ia berkata, "Tuan Bei, apa putramu bermasalah dengan ini? Apa kamu tidak ingin bekerja dengan kami di hatimu?" Setelah itu tak butuh waktu lama dengan tatapan seramnya sambil melihat ke Yun Xuan, Bai Xing Shan berkata, "Diam bajingan." Dan kemudian setelah memarahi anaknya, Bai Xing Shan berkata kembali, Hua Lei dengan rasa hormatnya, "Anak saya hanya berbicara omong kosong dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bekerja dengan lemah Anda." Setelah itu Hua Lei menanggapi, "Ya, kalau begitu kita semua akan menunggu di luar aula." Beralih kembali ke dalam aula utama, terlihat Su Chen, Baiji, dan Lin Jantian sedang berdiskusi kerjasama antara Sekte Pedang Yunlan dan Lembah Wangpeng. Terlihat Baiji berkata kepada Master Lin, "Master Lin, apakah menurut Anda ada hal lain yang perlu dimodifikasi dalam kerjasama?" Lin Jantian menjawab, "Nona Bai, apakah terlalu banyak bagi golongan bangsawan ini untuk mengambil 50%? Baiji menanggapi sambil mukanya memerah, "Tapi kepala sekolah bersikeras 50%. Lagi pula tanpa dukungan Anda, Master Lin, kami tidak akan dapat mengeksploitasi tambang ini." Tetapi beralih ke Lin Jantian, terlihat dia sangat terkejut setelah melihat tatapan Su Chen seakan-akan membunuh dirinya, yang seakan tatapan itu tidak memuaskan Su Chen atas pembagian hasil dari tambang. Kemungkinan di sini terlihat Master Lin sudah tunduk terhadap MC kita setelah mereka berdua melakukan pertempuran. Oke, kembali ke topik. Dengan demikian ekspresi Master Lin berubah sambil tersenyum. Mukanya memerah dan ia pun berkata, "Itu tidak terlalu banyak sama sekali. Dan demi penekanan Miss Baiji untuk bekerja sama dengan kami, saya akan memberikan 10% lagi, 60 dari Anda, dan kami 40.
Baiji menanggapi perkataan Master Lin dengan terkejut dan ia pun berkata, "Ah, ini." Setelah itu dengan sikap angkuhnya, walaupun masih ketakutan kepada Su Chen, ia berkata, "Saya sudah mengambil keputusan, jadi sudah diputuskan. Saya akan meminta Nona Baiji untuk pergi ke Bai Xingsan untuk mendapatkan stempel Master Sekte untuk sisanya, dan ini keputusan akhir setelah selesai," ungkap Master Lin sambil keringat dingin. Baiji menjawab, "Oke, Master." Setelah itu dengan beralih pergi untuk mengambil stempel, Baiji berkata, "Master Lin, saya akan mengambil cap segel terlebih dahulu." Dan tak beberapa lama kemudian Baiji pun sudah meninggalkan aula utama dan seketika membuat suasana menjadi tenang. Tetapi setelah itu sifat asli Su Chen keluar. Seraya bos, ia berkata, "Duduk," ungkap Su Chen sambil menyepelekan Master Lin. Tak butuh waktu lama, Master Lin pun menurut perintah Su Chen. Setelah itu dengan tatapan mengerikannya, Su Chen berkata, "Anda naik level tidak buruk." Master Lin menjawab sambil membungkuk dari duduknya, "Ini semua berkat formula Soul Nourishing Pill yang diberikan oleh Senior Chu." Dan dengan rasa hormatnya, Master Lin berkata kembali, "Jika tidak, saya mungkin akan tinggal di tingkat Soul Swan level 4 selama sisa hidup saya," ungkap Lin Jantian. Tetapi setelah itu Su Chen melemparkan sebuah kertas sambil berkata, "Soul Swan." Dan tak lama kemudian Master Lin mengambil kertas yang dilemparkan Su Chen. Setelah itu ia sangat terkejut setelah membaca isi dalam kertas itu, dan ia pun berkata, "Ini pil legendary Ascension Spirit yang dapat membantu Nine Rail Soul Profound Realm mematahkan belenggu Profound Spirit Realm." Setelah itu Master Lin langsung bersujud setelah mendapatkan formula pil dari Su Chen, dan ia pun berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Senior Chu." Su Chen menanggapi dengan dinginnya, "Ingat, saya tidak membutuhkan sumpah Anda, karena itu tidak menarik bagi saya," ungkap Su Chen. Setelah itu sambil melirik Master Lin, Su Chen berkata kembali, "Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan." Dan dengan patuhnya Li Jantian berkata, "Saya akan mengingat itu." Kemudian dengan sikap tangan menyilang di depan dada, Su Chen kembali berkata, "Bangun dan ingat, hanya kamu yang tahu siapa aku." Li Jantian menjawab, "Dengan rasa hormat, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Dan tak beberapa lama kemudian Baiji pun sudah datang kembali, dan ia pun berkata sambil menghampiri Master Lin, "Terima kasih Master Lin, kita akan menjadi mitra di masa depan," ungkap Baiji. Dan Li Jantian pun menanggapi dengan tertawa, "Hahaha." Setelah itu ia berkata, "Itu adalah sesuatu kehormatan bagi kita semua di lembah Wampeng untuk bekerja sama dengan Nona Baiji. Karena telah diselesaikan, saya akan pergi sekarang." Baiji menjawab, "Master Lin, saya akan mengantarmu pergi." Dengan bermartabat Master Lin berkata kembali, "Tidak, biarkan orang-orang dari Bai Xingsan datang. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada mereka." Dengan menghormati Master Lin, Baiji berkata, "Baik, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Lin." Setelah itu beralih di luar gedung yang menampakkan gedung puncak utama pedang Yunlan. Terdengar Master Lin berkata, "Saya harus mengatakan sesuatu sebelumnya, Master Bai. Nona Baiji yang mendekati saya tentang kerjasama ini, jadi dia harus bertanggung jawab atas pembangunan. Jadi jangan mencoba untuk mendapatkan ide yang tidak masuk akal," ungkap Li Jantian. Setelah itu sambil menatap Bai Xingsan berkata kembali, "Lagi pula saya pernah mendengar bahwa ketua kelima Anda yang bertanggung jawab atas buku rekening telah banyak memotong dari Nona Baiji dalam hal pembayaran gajinya." Xingsan menjawab dengan takutnya, "Ya, apakah ada hal seperti itu?" Dan dengan tatapan intimidasinya, Master Lin menanggapinya, "Saya tidak yakin apakah itu masalahnya, tetapi saya akan mengatakannya lagi. Mulai sekarang, jika tetua kelima Anda tinggal di Gunung Yunlan selama 1 hari lagi, maka saya perlu memikirkan apakah si penyendiri itu lebih cocok untuk Master Sekte ini," ungkap Master Lin sambil mengancam oleh tatapannya. Dan setelah itu Master Lin bergegas pergi untuk kembali ke lembah Wampeng memakai perahu terbang, dan ia pun berkata,
Selamat tinggal. Sambil menatap perahu terbang berlalu pergi, Sing San berkata, hati-hati Tuan Lin. Dan kemudian masih menatap kepergian perahu terbang, Bai Xing Xian berkata kembali, beritahu paman kelimamu untuk datang ke kediamanku. Yun Xuan menanggapi, ayah, hanya karena Lin Jantian berkata demikian paman kelima akan dikeluarkan. Setelah itu Sing San menghampiri Yun Xuan sambil memegang pundak Yun Xuan, lalu ia berkata, Xuan situasinya bukan untuk menjadi lemah hati. Sekarang kita tidak punya pilihan dan tidak ada opsi. Ayah yakin paman kelima Anda akan mengerti. Yun Xuan pun menanggapi dengan tatapan kosongnya. Ya, ayah, saya mengerti. Setelah itu Bai Xing San sambil melihat langit, ia berkata, jika saya membantu awan naik di masa depan, saya tidak akan beristirahat dari apa yang telah saya lakukan hari ini, ungkap Sing San. Beralih di kediaman Bai Xing San, terlihat ketua kelima Gao Ming datang ke kediaman Bai Xing San. Setelah itu dengan kesalnya ia membantingkan gelas yang ia pegang, dan dengan badan yang bergetar karena kemarahannya, Gao Ming berkata, saudara Bai, apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Sing San menjawab, Gao, aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, dan kamu dan aku selalu seperti saudara, tapi tolong turunlah. Dengan keringat dinginnya, Gao Ming berkata kembali, saudara Bai, tidak ada ruang untuk negosiasi. Dan dengan mengeluarkan auranya, Bai Xing San menanggapi, jika Bai Ji tidak menginstruksikan Li Jantian, bagaimana dia bisa mengancamku seperti ini, ungkap Bai Xing San. Setelah itu, Sing San menghampiri Gao Ming dan seketika sambil memegang pundak Gao Ming yang lagi duduk, Sing San berkata, Anda adalah orang yang cerdas. Uang Penggu adalah sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh sekte pedang Yunnan kami. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi turunlah gunung. Setelah itu Sing San pun beralih pergi dari ruang negosiasi. Dan dengan kesalnya Gao Ming berteriak, Bai Ji, tunggu dan lihatlah. Dan Sin pun berpindah di halaman kediaman Sing San. Terlihat Sing San dan Yun Xuan sedang berbincang, dan di sini Yun Xuan memulai percakapan. Saya tidak yakin apa hubungan antara Bai Ji dan Lin Jantian. Ayah, kenapa saya bingung? Bahkan tetua kelima adalah, sebelum melanjutkan perkataannya, Sing San langsung menanggapi perkataan Yun Xuan. Kamu pikir ayah tidak bingung? Itu lembah Wang Peng, kekuatan utama di seluruh gurun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tetapi dengan seketika Sing San sangat terkejut setelah mengingat seseorang yang berada di pikirannya. Dan ia pun berkata, mungkinkah dia? Setelah itu dengan mengebrak meja, Sing San berteriak, Xuan selidiki periksa sekarang. Yun Xuan menjawab dengan kebingungan, ayah, apa? Dengan terkejutnya. Dan kemudian dengan tatapan seriusnya, Bai Xing San berkata kembali, segala sesuatu tentang Bai Ji dalam beberapa tahun terakhir, dan segala sesuatu tentang paman kedua Bai Museng sebelum dia meninggal, ungkap Sing San. Setelah itu berakhirlah alur cerita dari manhwa komik Sword Emperor As Son in Law. Tunggu cerita kelanjutannya hanya di channel Mimin, dan dukung channel Mimin dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih dukungannya. Bye bye.